satu dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, biar malam ini lewat live streaming, kami ingin mendapat peneguhan dari Tuhan. Kami ingin dapat firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang kami butuhkan hari-hari ini sebagai solusi untuk bangsa dan negara kami. Amen. Dan oleh karena itu, malam hari ini urapi setiap kami dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus, supaya siapapun yang bicara, bahkan siapapun yang mendengar, mereka semua mendapat damai sejahtera dari Tuhan, peneguhan, kekuatan. Dan kami tahu hari ini bangsa ini perlu Engkau, butuh Tuhan. Berdoa malam hari ini, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya lewat live streaming ini. Roh Kudus kuasai hati, pikiran, bahkan tubuh, jiwa, roh kami, supaya kami boleh sama-sama menangkap isi hati-Mu bagi kota dan bangsa kami, Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar pesan-Mu, kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, semua yang ada di Zoom atau mungkin ya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, di Ambon, dimanapun saudara berada malam ini. Shalom. Hari ini kita melihat bagaimana orang lebih percaya kepada virus corona daripada percaya sama Tuhan. Dan di mana-mana yang dibicarakan, yang menjadi topik adalah ya tentunya virus. Bahkan kita kemana-mana pun kita jaga dengan masker, dengan segala sesuatu. Dan kita takut dengan virus. Sebenarnya kita harusnya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada virus. Dan ini mungkin salah satu hal yang ya perlu kita adakan, bahwa kita memang butuh Tuhan, perlu Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan lebih hebat daripada virus. Tuhan di atas virus. Virus itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Ya, malam ini saya mau share sedikit dengan apa yang saya alami sendiri dalam hidup saya. Selama saya menjadi pendoa, ya baik buat keluarga, buat gereja, buat kota, buat bangsa, saya melihat bagaimana Tuhan itu kuasanya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu dahsyat, selalu jawab doa, dan yang nggak selalu jawab doa, tapi banyak doa yang didengar Tuhan, tapi saya percaya kalau nggak dijawab Tuhan punya rencana tersendiri. Namun dalam hal ini saya ingin bicara ada dua hal memasuki tahun 2020 ini, yang menurut saya kok Tuhan nggak jawab doa saya. Yang pertama adalah bagaimana awal Januari, setelah kita lewati tanggal 1 Januari, waktu itu kita tanggal 14 Januari berdoa, betul-betul saya berdoa kusuk, supaya Tuhan jangan dong ada banjir lagi di Jakarta, karena dengan banjir gereja saya juga masukkan air. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi yang terjadi adalah waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh jaringan doa sekota Jakarta Utara, Tuhan kasih 5 kali banjir lagi. Itu yang menurut saya, Tuhan kok begini? Biasanya saya minta Tuhan kasih, tapi kali ini Tuhan, saya doa malahan kok yang terjadi adalah bukan apa yang saya minta, malah Tuhan sepertinya nggak dengar doa saya. Terus terang dengan yang pertama banjir, saya minta nggak banjir, terus-terusan banjir. Tadinya saya nggak ngerti, tapi saya baru ngerti hari ini kenapa Tuhan izinkan banjir. Ya tentunya rencana Tuhan lebih hebat dari rencana kita. Karena saya baca di Alkitab, ya mungkin nanti saudara boleh baca di rumah, dalam Yesaya 44 ayat 1-3 dikatakan,
Saya baca aja ya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesurun, yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Ternyata lewat tanah yang haus, yang diberi hujan lebat, yang diberi banjir, kalau dalam bahasa Inggris dibilang, and floods on the dry ground, I will pour my spirit. Jadi saya percaya kalau Tuhan izinkan banjir ada, mungkin Tuhan ingin mencurahkan rohnya yang lebih dahsyat lagi buat ya keturunan kita, buat anak cucu kita, berkat buat kita. Tadinya saya nggak ngerti kenapa, tapi sekarang saya mengerti. Kalau Tuhan izinkan banjir, tanpa banjir, mana ada Roh Kudus yang tercurah. Kalau nggak ada banjir, mana ada berkat-berkat yang melimpah seperti itu. Ya ini coba nanti saudara boleh renungkan kembali, tapi maksud saya, ini yang pertama buat saya, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Saya tahu kalau Tuhan ingin mencurahkan rohnya, mungkin harus lewat banjir, dan ya puji Tuhan lah, lewat banjir yang Tuhan izinkan terjadi, ya sekarang sudah lewat, tapi saya tahu bahwa roh Tuhan itu hari ini lagi bekerja dan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Tadinya saya nggak ngerti kenapa hujan. Yang kedua, ketika mulai ada yang namanya virus corona, dibicarakan di mana-mana, mulai ada orang ketakutan. Saya bicara di sama Tuhan, serius bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta supaya jangan ada satupun jemaat dari gereja saya yang kena, Tuhan. Ya, saya berdoa dengan kusuk sama Tuhan. Saya bilang, tolong Tuhan, proteksi dengan kuasa darah-Mu, jangan satu pun jangan kena. Dan saya blast di grup WA saya, di grup di gereja, jangan ada satu pun. Tapi ternyata apa yang saya doakan juga Tuhan gak jawab. Malah bukan satu, beberapa yang kena di gereja kami, termasuk saya pribadi, saya kena virus corona. Saya dalam status PDP sampai hari ini, dan hari ini pun dicek masih positif. Bukan cuma saya, tapi ada wakil gembala saya, Pak Gunawan Subroto namanya. Dia meninggal hanya dalam waktu 5 hari. Dia sakit, lalu Tuhan angkat, meninggal begitu saja. Lalu ya umurnya 70. Lalu yang kedua, ada juga jemaat umurnya 61, lebih muda dari saya. Dia pun kena. Dan setelah kena beberapa hari kemudian, tanggal 4 kemarin dia meninggal juga. Yang jadi pertanyaan, Tuhan, kenapa kok saya nggak meninggal? Padahal keluarga saya udah mengerti, kalau saya udah kena, kemungkinan untuk saya sehat, ya, mungkin sedikit. Karena saya nih, terus terang tadinya, saya gula darah saya itu, diabetes saya sampai 494. HbA1c-nya sampai 13,3. Ya kalau misalnya saya punya latar belakang seperti itu, kalau dengan virus corona itu paling gampang untuk ya lewat atau mungkin dipanggil Tuhan. Tapi sampai hari ini saya masih sehat, saya nggak pusing, saya nggak panas, saya nggak mabuk juga seperti yang pertama. Saya bisa alami hal seperti ini. Artinya Tuhan, saya tahu ini semua karena Tuhan. Saya masih kuat hari ini, masih bisa bicara depan saudara. Dan mungkin masih bisa menguatkan buat saudara yang mengalami virus corona. Jangan takut, Tuhan tetap nggak pernah tinggalkanmu. Dia nggak pernah biarkanmu. Pasti ada rencanamu yang besar di depan Tuhan. Nah, dari dua hal yang saya doakan nggak dijawab ini, kadang-kadang saya pikir gini, udah saya nggak usah doa lagi lah. Saya nggak usah doa lagi, kenapa itu pun nggak dijawab Tuhan. Dan
Saya biasa menggerakkan orang untuk doa puasa Esther. Tapi rasanya udahlah, nggak usah doa puasa Esther. Kayaknya doa kemarin juga nggak dijawab. Tapi beberapa hari yang lalu Tuhan kasih di hati saya, kamu harus lakukan doa puasa. Harus menyangkal diri kamu. Kamu harus mau berdiri buat bangsa ini. Kamu harus patahkan yang namanya virus corona. Caranya kamu harus berpuasa. Gak usah makan, gak usah minum. Dan Tuhan kasih tanggalnya dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Dan saya juga kaget, Pak Mulyadi ngasih informasi bahwa tanggal 10 sampai tanggal 12 kita harus diam atau seperti apa supaya virus itu mati. Dan itu satu konfirmasi. Saya berani memberanikan diri. Saya akan puasa walaupun saya hari ini saya harus sehat, saya harus makan, saya harus kuat, saya harus makan vitamin. Kalau tanpa vitamin, virus ini bekerjanya akan lebih dahsyat dalam tubuh saya. Dan ini yang membuat saya punya satu tantangan. Dan tadi sore saya bicara dengan anak saya, istri saya mau puasa. Setelah saya edarkan flyer kemana-mana, mereka tolak. Anak saya di Australia bilang, jangan, Pi. Di sini pun jangan. Istri saya bilang, ayo kamu mesti kompak. Mereka semua bilang, nggak usah ada puasa. Malah ada satu anak saya mau puasa buat saya. Tapi akhirnya saya kasih list bagaimana teman-teman 420 orang mereka komitmen mau puasa. Saya masukin di grup anak saya. Lalu anak saya bilang, Pi, boleh puasa. Tapi isolasi tetap jalan. Isolasi maksudnya saya harus tetap di kamar, nggak boleh keluar, tetap jalan ya, Pi, belum puasa. Itu yang membuat saya berani hari ini. Dan itu yang membuat saya lebih percaya hari ini. Bahwa setelah 3 hari ini, saya yakin bahwa virus itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kuasa Tuhan nggak ada apa-apanya. Dan kuasa setan nggak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan. Dan saya tahu, Alkitab tulis, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Maksudnya kalau gunung aja bisa kita pindahkan. Apalah artinya COVID-19. Saya yakin bahwa ini kita bisa hancurkan dengan puasa. Saya berkeyakinan bahwa puasa kali ini adalah puasa yang bukan biasa-biasa. Di mana biasa kita ke gereja, kali ini kita enggak. Kita bersama-sama mungkin kali ini memerdahkan diri di kaki Tuhan. Bersama-sama menyangkal diri kita. Mengosongkan diri kita. Kita perlu Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan. Dan saya berani bilang, saya berani mati buat Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan saya meninggal, nggak ada masalah. Yang penting bangsa ini bisa diselamatkan. Yang penting bagaimana kematian ini bisa dilalukan, bisa menjadi Pesak, menjadi Passover, menjadi lewat. Nggak ada lagi di bangsa ini. Dan ini mungkin waktunya kita menunjukkan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada virus corona. Ini mungkin waktunya membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak mau demonstrasi seperti harus kita buat di lapangan terbesar untuk menghancurkan virus corona, enggak. Saya percaya kalau saudara ikut doa, saudara adalah pasukan khususnya Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih, yang mau berdiri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan, dan umatku yang atas namanya kudus sebut, rendahkan diri berdoa, mencari wajahku. Aku mendengar doa mereka. Dan aku akan mengampuni salah dan dosa mereka. Dan aku akan memulihkan negeri mereka. Saya percaya dasar firman ini harus kita pakai hari ini. Soal dijawab atau enggak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita harus doa. Seperti 2 hal yang pertama tadi saya bilang, saya berdoa. Tapi kalau Tuhan punya maksud lain, ya biarkan saja. Karena saya juga diingatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah doa seperti ini. Bapa, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kehendak-Mu yang jadi.
Karena hari ini juga itu harus menjadi dasar buat kita. Kita jangan, setelah kita nggak dijawab, jangan kita nggak berdoa lagi. Tetap kita harus berdoa supaya virus ini menyingkir dari negeri kita. Tapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya Tuhan tetap punya rencana yang indah di bangsa ini. Dan buat orang-orang yang mungkin orang benar yang Tuhan izinkan hari ini mereka dipanggil karena virus. Mereka mungkin dikorbankan oleh Tuhan. Mereka nggak salah, mereka percaya Tuhan. Tapi hari ini saya percaya setiap korban, saya mau katakan tidak pernah sia-sia. Dan saya meyakini akan ada revival di negeri ini. Kalau orang benar, Tuhan izinkan mengalami kematian, pasti ada revival. Saya diingatkan John Sung pun di usia muda dia meninggal, dia sangat baik, tapi ada revival di China. Yeremia Rim sama Tuhan Yesus usia 33 dikorbankan, tapi setelah itu revival. Injil diberitakan di mana-mana dengan kematian Kristus. Hari ini saya percaya buat saudara yang mau mengikuti doa puasa, kita mau mati buat Tuhan. Kita mematikan kedagingan kita. Kita perlu Tuhan. Kita bukan lagi perlu teologi yang benar di bangsa ini. Teologi adalah ilmu yang masuk akal buat kita. Kita lagi perlu Tuhan. Kita lagi perlu Kristus di bangsa ini. Negeri ini perlu Tuhan. Makanya mari saudara yang mau ikut puasa dengan kami, kita di rumah. Kita berdahkan diri di depan Tuhan. Setiap hari kita menyembah Tuhan. Setiap hari kita minta sama Tuhan, Tuhan, lawat bangsa ini, lawat negeri ini. Saya mengucap syukur hari ini, lebih dari 300 orang bisa daftar, mau ambil komitmen untuk puasa. Saya yakin pasukan Gideon aja 300, ini lebih dari itu. Saya meyakini bahwa tahun 2020 ini, setelah Paskah ini, harus menjadi Paskah kemenangan buat kita. Kita akan dilalukan dari masalah. Tapi saya mau katakan sekali lagi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Semoga apa yang saya sampaikan, buat saudara yang bisa mendengar dan merasakan. Jangan cuma berteori, mau mati buat bangsa. Mari kita matikan daging kita buat bangsa ini. Mari kita minta Tuhan rawat negeri ini. Amin.